الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منه وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منه وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منه وما لم أعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان الحنان المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكمال والتمام أما بعد ويا إخوتي الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله واعملوا الصالحات واتركوا المعاصي والآثام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, ini adalah Jumat pertama kita di bulan Muharram, Jumat pertama di tahun 1444 Hijriah. Sangat penting untuk mengisi ketakwaan kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, yang itu menjadi patokan penanggalan yang disepakati para sahabat di bawah pimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu peristiwa hijrah, dan menyampingkan atau tidak memilih peristiwa-peristiwa besar lainnya. Hadirin jamaah sekalian, Islam sampai hari ini adalah agama yang paling berkembang pesat di dunia, baik di Amerika atau di Eropa, di benua-benua yang mayoritas penduduknya non-muslim. Maka secara perkembangan pertumbuhan penganut agama, maka agama Islam di semua belahan benua, di semua penjuru dunia adalah agama yang paling pesat perkembangannya. Ini adalah buah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ini adalah pembuktian kebenaran, keindahan, ketepatan, keserasian, kecocokan ajaran Islam yang didakwakan Rasulullah SAW dimanapun, bertemu negeri manapun, sampai di daerah manapun, siapapun orangnya, bagaimanapun daerahnya, Islam selalu cocok, Islam selalu pas, Islam selalu tepat. Islam memiliki sifat kamal wa tamam, lengkap, sempurna. Maka Rasulullah SAW kita sebut sebagai Nabiul Kamal wa Tamam. Islam kemanapun datang membawa perubahan yang baik. Islam telah membuktikan dirinya sebagai peradaban paling maju. Mekah adalah gambaran masyarakat yang tadinya paling mundur, terutama dalam hal pola pikir, tidak punya agama, tidak punya kitab suci, tidak punya pegangan hidup. Mereka paganisme, musyrikin, penyembah berhala. Dengan Islam, mereka yang tadinya tidak punya informasi apapun tentang langit, mereka menjadi gambaran kemajuan Islam. Hadirin
Jika begitu, maka berarti hijrah ini sungguh bukan sekadar sebuah perpindahan tempat, tetapi hijrah mengandung pelajaran sangat penting bagi kita. Jika dicermati, ditelaah, dikaji, pasti siapapun akan menemukan pelajaran-pelajaran penting. Setidaknya di sekalian ada beberapa catatan dalam khutbah singkat ini. Yang pertama, dari pelajaran hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah, di mana hijrah hukumnya fardhu ain, siapapun yang tinggal di Mekah, ahlu Mekah wajib pindah ke Madinah. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam menjalani hidup di dunia ini, tujuan tertinggi dan kemuliaan paling penting adalah urusan agama dan akhirat. Inilah prioritas kita hidup di dalam menentukan mana bahagia, mana mulia. Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka di Mekahnya adalah para pedagang. Mereka di Mekahnya banyak yang tokoh masyarakat. Mereka di Mekahnya sudah punya rumah, punya aset, punya keluarga yang harmonis, punya keturunan. Tetapi demi agama, demi akhirat, mereka rela meninggalkan aset kekayaan, mereka rela meninggalkan istri atau pasangan, mereka rela meninggalkan anak atau keluarga. Hanya satu dorongannya, bahwa pindah ke Madinah adalah perintah agama, pindah ke Madinah adalah jalan akhirat. Sedangkan di Mekah segala kesenangan itu hanya dunia saja. Maka hijrah mengajarkan kita untuk berani mengambil langkah-langkah besar yang didasari pertimbangan kemuliaan agama dan keselamatan akhirat. Jika sudah itu pertimbangannya, maka dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, betul perjalanannya berat, betul mengalami sulit meninggalkan segala kecintaan, tetapi kemudian berbuah kemajuan peradaban yang luar biasa besar, yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia. Hadirin sekalian, para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah bukan untuk bisnis, bukan untuk mengubah mata pencaharian dari pedagang jadi petani, tetapi murni ad-da'watu ilallah, murni untuk menyambung dakwah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, di dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini, meskipun kita harus meyakini seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya, semantap-mantapnya, bahwa semua telah ditentukan Allah, bahwa semua terjadi hanya kalau dikehendaki Allah, bahwa semua ada di dalam genggaman Allah, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tetapi perjalanan hijrah mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup sesuai dengan sebab akibat yang Allah buat. Kita harus sulukul asbab, menempuh sebab-sebab hidup terbaik, cermat mencari asbab dhaniyah, cermat, cerdas memilih sebab yang itu diduga kuat akan jadi jalan mencapai tujuan kita. Bukan asbab khayaliyah, hanya asumsi, tetapi asbab-asbab yang dhaniyah, yang diduga kuat. Rasulullah misalnya memilih waktu untuk keluar hijrah di malam hari. Rasulullah misalnya memilih Sayyidina Ali, sepupunya, untuk menggantikannya di rumahnya. Rasulullah memilih penunjuk jalan yang paling paham jalan dari Mekah ke Madinah. Rasulullah memilih sahabat di antara ratusan sahabat di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq, untuk menemani perjalanan hijrahnya. Rasulullah naik unta, menyiapkan bekal. Rasulullah memilih tempat sembunyi, walaupun tempat sembunyi sederhana, karena itu yang paling asbab yang terbaik saat itu adalah bersembunyi, walaupun persembunyiannya hanya sederhana. Rasulullah memilih perjalanan jalur alternatif ke Madinah, bukan jalur biasa. Ini adalah perjalanan penting buat kita, bahwa untuk sukses besar, lakukan sebab-sebab, lakukan upaya-upaya sebab akibat secerdas mungkin, selama itu memungkinkan lakukan. Tetapi
Jauh sebelum menempuh sebab itu, hati telah terpaut kepada Allah, hati telah bersandar kepada Allah, bahwa semua hanya terjadi jika Allah menghendaki, dan menempuh jalan ini pun tidak lebih dari penghormatan, pengagungan terhadap ketentuan Allah, bahwa jika haus harus minum, jika makan kalau kenyang harus makan, jika kedinginan ingin terjaga harus berpakaian. Itulah settingan Allah dalam kehidupan. Lakukan semua itu semata-mata hanya karena memang begitu ketentuan Allah. Santri ingin berilmu, ustaz ingin memperdalam pemahaman, maka lakukan sebabnya. Ngaji, mutola'ah, ta'zim, khidmah, hormat. Maka jika melakukan itu, kita telah meneladani Sayyidul Mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran buat kita sekalian. Di dalam hidup ini, cermatlah, pandai-pandailah mencari sebab-sebab dunia. Jika kita akan melakukan satu tindakan, ingin mencapai satu tujuan, apakah urusan agama, dunia, akhirat, pikirkan apa jalan terbaik yang paling memungkinkan secara zahir. Sekali lagi, secara zahir disebut asbab dunia, mana yang paling memungkinkan, lalu pilih, jalani itu, dan yakinlah kemudian dari mulai sebelum, selama, dan setelah, bahwa semua terjadi hanya kalau Allah menghendaki. Maka jika sukses, dikembalikan kepada Allah. Jika gagal, maka dia tidak menjadi jatuh. Kata Rasulullah SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Kalau menemukan kebaikan, pujilah Allah. Jika menemukan sebaliknya, maka jangan menyalahkan orang lain, tetapi cela, kritik diri sendiri. Lalu dari situ menemukan mungkin ketidakcermatan, ketidaktepatan, meneladani orang-orang hebat seperti sahabat dan Rasulullah dalam memilih jalan hidup. Berikutnya hadirin sekalian, di antara prinsip penting yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat, terutama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam menjalani tugas-tugas keagamaan, adalah al-jam'u bainal haqiqati wasyari'ah, memadukan antara hakikat dan syariat. Artinya syariat adalah yang tadi, menjalani hidup standar-standar saja. Jika ingin kenyang makan, jika ingin segar minum, jika ingin punya ilmu belajar, itu namanya syariat, tempuh. Jika ingin hijrah ke Madinah, tidak terbang, tidak menghilang, tapi tempuh perjalanan naik unta, pilih jalan yang kira-kira orang gak ketemu. Tetapi itu hanya urusan zahir. Secara batin tergantung pada Allah. Secara hakikat meyakini benar semua dari Allah, memilih pun itu karunia dari Allah, bisa memilih pun dari Allah, semua serba Allah. Diyakini bahwa semua yang dohir-dohir itu adalah perkenan, iradah, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika begitu, maka itulah kesempurnaan takwa. Kita sholat misalnya, secara dohir sholatlah sebaiknya, khusyuk semaksimal mungkin, tetapi di dalam batin kita meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ya Allah, kekhusyuan ini, sholat ini, capaian ini adalah karena ma'unahmu, karena pertolonganmu. Maka tidak ada kesombongan. Kalaupun jatuh, dia tidak ada minder, tidak drop, tidak kemudian menjadi kehilangan pegangan. Kalaupun gagal, seorang yang bertakwa, dia tetap punya pegangan, karena dia meyakini Allah sangat bisa membantunya. Dia meyakini kemahakuasaan Allah, dia meyakini kemahebatan Allah. Maka orang bertakwa jika sukses akan merendah. Orang bertakwa jika gagal, dia selalu punya spirit, selalu punya tenaga untuk bangkit. Tidak ada kamus kalah lalu berhenti bagi orang bertakwa. Hadirin sekalian, maka memadukan ini seperti terjadi misalnya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua sempat khawatir, secara zahir khawatir ada ular kalajengking menggigit Rasulullah, khawatir musuh menangkap Rasulullah. Bukan mengkhawatirkan tentang dunia, tapi khawatirnya tentang Rasulullah. Itu secara syariat, maka ditutup
lubang-lubang di gua. Sayyidina Abu Bakar menyuruh anak-anaknya menyiapkan bekal. Tetapi lihat bagaimana Rasul mengajarkan hakikat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnainillahu thalithuhuma. Abu Bakar, apa menurutmu untuk dua orang yang Allah menyertainya? Maka terkenal prinsip la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah menyertai, Allah bersama kita. Ini prinsip ketakwaan. Seorang bertakwa tidak akan kecil hati, tidak akan sedih sejatuh apapun dirinya, karena dia bisa mendekat pada Allah dan Allah akan menyertai siapapun yang punya ketakwaan. Hadis sekalian yang terakhir, pelajaran dari Rasulullah SAW kepada kita dalam hijrah adalah optimisme atau tafaul. Selalu berpikir baik, berpikir jauh ke depan. Tidak pernah ada kata-kata yang buruk dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW yu'jibuhul fa'lul hasan. Rasul itu senang banget, kagum kalau ada orang berpikir positif. Dikatakan apa? Wa ma wal qaul hasan al-qaulu thayyib, al-kalamu thayyib. Kata-kata yang baik. Misalkan Rasulullah SAW ketika hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar berdua di jalan bertemu dengan seseorang namanya Buraidah. Siapa Buraidah? Artinya dalam bahasa Arab mengandung makna dingin, seger. Maka Rasul berkata kepada Abu Bakar, urusan kita akan damai, akan tentrem. Hanya karena bertemu orang bernama yang bermakna namanya damai. Bertemu lagi dengan orang yang bernamanya Salim, maka akan berkata kita akan selamat. Selalu optimisme, selalu punya keyakinan, melihat hal positif langsung membangun itu sebagai gambaran isyarat Allah bahwa akan ada kebaikan. Hadirin sekalian, maka ada satu kalimat hikmah mengatakan, dikutip oleh Ibnu Abi Dunya, bahwa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, bahwa bencana ujian itu dikirimkan melalui kata-kata. Maka orang bertakwa kata-katanya selalu baik. Orang bertakwa kata-katanya selalu positif. Seperti di dalam hadis tadi, Rasul mengatakan, man wajada khairan falyahmadillah. Yang menemukan kebaikan, pujilah Allah. Tapi untuk sebaliknya Rasul tidak mengatakan wa man wajada syarran, tidak. Rasul tidak mengatakan siapa yang menemukan keburukan, tapi man wajada ghaira dzalik. Padahal maksud ghaira dzalik adalah syarr, tetapi kesenangan Rasul dengan kalimat-kalimat positif, maka selalu menghindari kalimat yang positif. Hadirin, inilah ajaran ketakwaan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita terapkan jadi jalan taufik kita semuanya, sehingga hidup kita di tahun Hijriah 1444 ini makin baik, makin dekat dengan kesuksesan besar urusan agama dunia akhirat. Qala ta'ala tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Barakallahu wa lakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.